Iya Pak. Rifai. Ini tidak apa-apa. Dulu juga begini. Saksikan Spekta Fest baru di perjuangan band Papa Nanas. Pentas Gudang Garam Merah Spekta Fest baru di perjuangan artis idola. Gue di sebelah dia makan nasi bungkus, Win. Dia mah mati, gue kagak mati. Gue tiarap kayak curut tuh. Mau masuk ke rumah sakit Jakarta di belakang Atma Jaya. Sampai tank masuk ke sana, era gong bopong itu. Kenangan gue kuliah itu Semanggi itu. Itu Cina baik tuh buat gue tuh. Itu Cina itu. Tapi memori kebangsaannya keren tuh. Yunhap namanya. Yunhap deh. Gak tahu loh bro, kan. Saya minta maaf sama kamu. Waduh, haleluya, subhanallah. Ya. Ini itu kan glamor tuh di logik dan perasaan jadi sebuah tutur kata dan perilaku yang nyenengin semua orang kan. Iya. Tapi karena paradigma tolak pikir manusia saat ini nggak sama, jadi seni itu ya berubah fungsi. Bukan jadi sesuatu yang indah dan bisa dinikmati lewat budaya, Win gitu. Iya. Jadi Fungsinya Tuhan ciptakan dewa dan malaikat, itulah ruh kita. Punya protokolerisme. Peliharalah kegilaan itu buat masa depan kita. Ingat pemirsa itu gila ya, suruh gila. Gue sih percaya sama malaikat, tadinya gue nggak percaya. Iya wajar dong. Akhirnya gue jadi begitu kan. Jadi begitu. Iya. Jadi ya, gue udah tua umur 46, gigi gue masih numbuh 3 loh. Gue bingung deh, gue nggak bisa ngomong deh. Gue tadinya kecil segede lu, gue tambah jangkung begini, belum berhenti karena kaki gue pernah patah ini. Masih nanti harus seimbang baru gue selesai. Gue nggak tahu tinggi gue kapan selesai. Kalau kamu nggak punya cakra kegilaannya, kamu nggak bisa berputar seperti rolet. Bener. Karena wasyamsu wal qamaru bihusban wa najmu wasajaru yasjudan. Dia kan berputar. Bener. Saya baru tinggi di usia saya 43 tahun ketika dicabut di dokter gigi, Dokter Paulina. Gigi saya tumbuh lagi di umur 42 tahun. Dokter Paulina tanggung jawab. Iya, tanya. Enggak ada apa? Kenapa bisa gitu? Saya nggak tahu. Dokter Paulina ini berarti. Iya, ada dokter gigi Paulina di belakang Season City di Jakarta. Saya dicabut. Saya kan kecil. Balik lagi, dokter kok habis cabut gigi badan saya tambah tinggi. Tadinya saya kecil, Mas. Saya kuliah di Trisakti angkatan 97 saya. Kalau saya bohong anak Trisakti bisa teriak ya kan. Burung hantu itu simbol kebijaksanaan karena satu-satunya pemburu yang hampir tidak pernah gagal itu burung hantu. Karena dia tidak pernah mengambil keputusan apapun kalau dia belum melihat dengan jelas. Wow, Discovery Channel ya. Iya, bener loh. Channel, Terus dia juga tidak akan mengambil tindakan apapun kalau dia belum jelas dengernya. Nah, itu kan pesan moral untuk manusia bahwa kalau kamu jadi pemimpin, jangan ambil keputusan hanya karena jarene, koyoke. Kan gitu. Katanya, kola. Orang-orang kayak gini tuh jangan dikubur kalau belum mati. Iyalah, ya kan. Karena keranda juga nggak mau. Itulah fiil safat. Kata-kata yang bisa nolong diri lu. Jadi filsafat itu dari filsafat. Sedikit berbeda. Jadi kalau pemirsa kira-kira nggak sesuai pikirannya dengan saya, Komen di bawah sini. jangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu agung ya dari Jakarta, sahabat saya, guru saya, teman saya, dan luar biasa, hampir 15 tahun ya. Iya, kurang lebih subhanallah. Hampir 15 tahun ya ketemu. Dolang Kringli, Aduh. seniman luar biasa lu. Sering nipu teman loh ya. Iya, ini dia. Kebetulan juga ada Mas Raul nih ya. Mas Raul ini aktor, seniman, seni acting. Lagi syuting ya, Om ya? Alhamdulillah lagi syuting Pertaruhan season 2. Harus lihat season 1-nya. Oke, season 1 kemarin kita ngintip di produksi, kemarin kita sempat ngintip sih. Dan belum nonton sih aku. Nggak tahu deh. Belum nonton. Tapi keren ngeliat trailernya, ngeliat cuplikan-cuplikannya keren banget. Jadi kita memang harus nonton. Tapi aku nunggu gratisan. Udah, yang season 1 udah gratis. Oh, udah gratis ya? Aduh, ngopi dulu lah. Berarti kita sudah waktunya nonton. Nah, sekarang pertaruhan season kedua lagi syuting juga di Jogja dan Mas Raul dan rombongan. Sopo artis Om? Nico wes?
Jeffrey Nicole. Iyo, Parengkuan, ada Mas Rifnu Wikana juga, ada Mas Ferry Salim dan lain-lain. Wow. Jadi teman-teman mudah-mudahan Mas Jeffrey Nicole bisa kesini ya, Om ya. Ya, nanti insya Allah diajak ke sini lah kita kesinilah ya. ngobrol-ngobrol, diskusi di sinilah. Nah, teman-teman hari ini kita agak nyimpang ya. Kita hari ini nggak ngobrolin tentang hewan, nggak ngomongin tentang filsafat hewan dan sebagainya. Tapi kita ngomongin lebih lebih natural ya. Ya. Lebih natural, ngobrolin apa aja deh karena ini teman lama yang aku tuh kangen banget loh. Aku tuh nggak pernah ngelupain namanya Dolang, ya kan? Iya lah, Lang. 15 tahun loh. Aku selalu sang ngomong. kekasih nih, nggak usah ngelupain Asin, paling bisa kalau bicara ya. Iya loh. Aku lo masih inget. Monyet. Nah, jargon-jargonnya si Dolang. Sejarah di mana Dolang waktu Kringli. itu Kita ketemu waktu casting ya, Om? Ya, casting Lima Menara. Film Lima Menara di apa itu? Di Wisma apa? Di Wisma ini di Kemang kalau nggak salah. Kemang. Jadi Obor ya? Di Obor. jadi Obor. obor PH Obor ya. Nah, jadi waktu itu saya tuh mencoba peruntungan casting, guys. Tapi gagal. Gagal tapi jadi produser sekarang. Jadi biasa lah. Jadi dulu ke Jakarta, saya merantau tahun 2009, lulus STM merantau ke Jakarta, nyoba peruntungan pengen masuk ke dunia seni, dunia hiburan, casting sana, casting sini, dan nggak ada yang lolos. Dan kebetulan saat itu di Menara Obor, di Menara Obor ya. Menara Obor. Di Obor dan film Lima Menara, film layar lebar saat itu tentang film apa? Tentang pesantren ya. Syuting di Surabaya atau di Jawa Timur lah ya. Film pesantren. Backgroundnya kurang lebih santri kan, Tentang santriawan. pesantren gitu ya. Nah, ketemulah sosok-sosok ini. Jadi saya itu merasa haus di dunia entertain itu karena nyun sewu ya, di dunia entertain talent-talent itu kan banyak orang lebih duniawi ya. Iya. Lebih ngomongin dunia, terus ngomongin aku habis main ini, main itu, aku punya ini, punya itu. Aku tuh nggak ngerasa cocok sama orang-orang kayak gitu. Iya. Terus ketemu orang-orang edan nih, ngomongin apa Metro Mini waktu itu kan sinting orang gila ini. Nah, di situ aku akhirnya seneng nih. Ya karena sejatinya seni itu kan glamor tuh di logik dan perasaan, jadi sebuah tutur kata dan perilaku yang nyenengin semua orang kan. Iya. Tapi karena paradigma tolak pikir manusia saat ini nggak sama, jadi seni itu ya berubah fungsi. Berubah fungsi. Bukan jadi sesuatu yang indah dan bisa dinikmati lewat budaya, Win gitu. Iya. Jadi seni itu yang harusnya apa ya? Murni Murni. adanya, tapi terkontaminasi lah dengan apa-apa yang ya Bersifat mungkin, materialisme seperti di iya. zaman itu aja sudah ego, sudah materialisme, sudah merasa aku paling bisa, aku paling oke. Sementara kita ini yang casting ya apa adanya, bercanda, bikin orang ketawa, terus nggak tedeng aling-aling gitu lah. Iya. Orang mau memperhatikan, tapi yang penting kan kita tetap sopan apa segala macam. Iya. Nah, menariknya saya ketemu sama Mas Aswin ini karena memang dia memperhatikan terus kan. Ini orang Iya, dalam Kak. perhatiannya belum mungkin punya dalam rasanya, bojo kalau semono. orang nih gila apa gimana? Udah nggak lama kemudian kita Beradaptasi. Iya. Kowe iki lek semawur ki akeh lho. Aku masih inget loh. Si Dolang waktu itu bully satu orang. Bully bukan bully ya, apa bahasanya ya? Ya ngeceng lah, ngeceng lah. ngecengin. Sekarang roasting lah ya. Ya, roasting. Woi, lalu Ada satu kayak talent, komedian lah. ada satu talent dia casting nih. Cowok pakai bedak. Karena masih inget tuh, itu 15 tahun yang lalu lah, aku masih inget. Terus dia pakai bedak. Terus di roasting sama dia. Metroseksual nih, Metro Mini nih. Asli inget tuh, ya kan, metroseksual ya kan, pakai bedak. Gue nih Metro Mini, ya kan, belepotan apa itu, knalpot. Aku masih inget tuh 15 tahun yang lalu tuh lah. Ingat nggak tuh, bener nggak? Omongan dia bener. Gue inget, lu nggak salah. Memori lo yang bikin lo. Karena sesuatu yang buat aku ini bertahun-tahun aku di dunia seni, di dunia entertain, aku nggak menemukan sosok-sosok seperti itu. Jadi memori itu terpatri, terekam jelas karena itu sesuatu yang wow banget itu kan. Kritik di zaman itu sudah seperti wow itu. banget. Boleh gak gue jujur sama kalian? Iya, boleh. Gue kuliah di Trisakti angkatan 97, ya kan? Gue lulus ya kan, gelar gue sarjana. Gue
gue nggak punya pikiran sejauh ini kalau dia sekarang lebih edukatif gitu logiknya, metodologi dia gitu. Antah berantah tapi nyotol ya, kan? Bener kan? Atau Bingung gue. Atau Iya lu. Iya benar. Lu metodologi tapi nggak dikira-kira sama orang dan Iya. ternyata berhasil. Berhasil. Lu lebih inovatif sekarang, gue nggak ngerti deh. Bener Wil. Mungkin dulu ya mungkin masih umur 18 tahun, masih bocah ya, masih bocah lah. Jadi kerasnya Jakarta itu membuat saya juga banyak belajar bahwa hidup itu nggak sesuai, nggak harus goal seperti yang kita harapkan. Jadi aku di Jakarta, oke, aku gagal dalam artian gagal mencari goal. Tapi ternyata hari ini Tuhan berkata lain, aku berhasil karena gara-gara aku di Jakarta bertahun-tahun casting nggak pernah lolos, gagal terus. Serius lu belum pernah dapat peran sama sekali? Lu belum pernah dapat syuting di Bali dulu? Dapat FTV? Enggak, pas itu lolos Indosiar sama sampean kan. Cuman aku udah dapat tiket ke Bali waktu itu. Jadi baru pertama lolos tapi harus pergi dan aku merasa gagal lah. Aku nggak bisa terusin di sini, aku ke Bali. Pas ke Jogja nih sekarang lang. Di situ saya ditampar sama Tuhan, ditampar bahwa tidak pernah ada hasil yang sia-sia atau usaha yang sia-sia. Dan akhirnya disitulah tamparan Tuhan buat saya pribadi bahwa ada momentum di mana semua akan indah. Iya. Jadi ini basic talent maksudnya yang ngerti. Dulu kan dia jadi sempat Iya. manajemen kan ya. iya, sempat buka. dulu Dan gua manajemen. juga sering waktu itu juga masih berhubungan sama Aswin, memang aku sering ke Jogja gitu kan. Oh nih om ada talent om gini, udah yuk ini kita Lu atur sempat jadi mentor acting juga? Iya, Gua nggak acting tahu ini. coach, jadi Acting coach bahasa nanya terus sama lah. sekarang bikin PH sendiri, terus produksi lu punya film. PH? Yoi. Wah, gua nggak tahu ya kan. Makanya ini benar-benar tidak ada settingan ya. Ya kalau di setting juga biarin aja. Iya, memang Ya kan? ada jadi Iya. Perasaannya bisa nyeting, logika bisa nyeting. Itu ekspresinya Mas Dolang ini benar-benar kita kasih tahu. Jadi Mas Dolang memang saya ini nggak tahu loh, bro. Ya kan? Saya minta maaf sama kamu. Waduh, haleluya, subhanallah. Ya kan? jadi memang kita proses panjang dan di situ saya belajar banyak bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu tidak harus dihasilkan hari ini. Mungkin 10 tahun lagi kepake. Itu yang tak rasakan. Bayangin 10 tahun lalu aku di Jakarta gembel kayak Ah, gua nggak pernah ngeliat lu gembel, gua ngantri ke rumah om lu kaya begitu di tempat gembel dari mana? Ya kan Om Nang. Kan Tetap Om. aja dia itu predikatnya harus kita bawa dalam Oh, jiwa, nggak iya, bisa lu iya, kocok iya. bonggolo diri Iya, lu iya, anggap iya. sepele gitu. Oh, iya, Gua iya, minta iya. maaf. Iya, 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 Itu iya. bentuk atahiyat lewat Iya, logik. Iya. Bener dong, penghormatan Iya, iya. maksudnya. Iya, penghormatan. Jadi akhirnya di situ aku belajar banyak lang tentang bahwa konsep Tuhan itu bukan serta-merta apa yang kita inginkan harus dikabulkan hari ini. Tuhan tahu kapan harus dikabulkan. Nah, di situ sekarang hari ini saya datang ke Jogja itu kondisi gembel lang. Gua nggak ngerti dah, gua nggak. Kondisi gembel. Jadi saya Gua nikah- hilangin deh kata-kata lu kayak Iya, gitu iya, ya iya. kan. Apa bahasa lain apa? Bahasa lain aku dulu pernah ngerasain hidup Oke. kurang nyaman Oke, secara logik oke, gitu oke, kan. oke. Kurang nyaman secara secara material logik. gitu, jangan bahasa gebel kayak Oke. terminologi nggak asik. Oh iya gitu. iya iya. Ya karena ada logi-loginya, gembel itu kan binatang. Jadi pengertiannya nggak seperti itu, ada Oke. feel-nya juga, Oh sahabatnya. iya iya. Oke, teman-teman. Jadi Kan kita konotasinya nggak. Buanglah pakem-pakem materialisme itu di luar jiwa. Jadi material yang utuh itulah jiwa. Padahal sebenarnya manusia itu gembel semua ya. Enggak gembel, ini kekayaan. Gua mau tanya sama lu, boleh kan ya? Iya, Kita iya, iya, ngeles iya. dong, ya Iya, kan? iya, iya. Interupsi bahasa nanya. Bos, awakmu salah kan? Kamu punya warisan nggak dari ibu bapak kamu? punya Apa? ilmu Salah. apa? Bapak kamu punya mata nggak? Punya. Bapak kamu punya telinga nggak? Punya. Itulah warisan dari orang tua yang sejati. Oh iya iya. Bukan seperti itu loh material Iya, sejatinya, iya, itulah iya. jiwa ini. Iya iya iya. Kaya banget sebenarnya kita. Ya iyalah, Iya, iya. ya sujud malaikat li Adam lalu kita ilah iblis, semua jadi iblis. Ya hormatin manusia begitu sana nih. Iya 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 iya. Bener kan? Ini Benar, agak benar, ya, benar. gua belajar begitu, bro. Iya benar benar. Oke, jadi itu tadi kembali lagi lang. Jadi aku datang ke Jogja itu nggak punya uang sama sekali habis nikah ya. Istri mualaf, terus kita harus hijrah ke tempat yang mungkin situasinya agak sedikit mendukung lah dan milihlah Jogja. Milih Jogja, nggak punya saudara di sini, nggak punya teman di sini, merantau dengan ijazah STM di kota
sarjana aja mangkrak semua di sini. Gue inget dia bikin status, gue awalnya ngojek, gue inget dia bikin status, gue nggak mau komentar kan, gue diam aja. Lu pernah bikin status? Iya. Datang ke sini untuk hidup ngojek. Gue minta maaf nih, tapi dulu belum ada online. ya, pokoknya lu cerita begitu di status lu. Gue pertama kali datang ke Jawa, ke Jogja, gue ngojek, akhirnya gue ketemu juga, gue nggak ngerti, tapi usaha lah paling Iya, nggak. usaha. Itu mah bukan Jadi- status ya kak, itu jadi- kesungguhan manusia buat menentukan masa depannya. Jadi bisa sampai sini tuh buat aku ini titipan semua. Jadi kamu lihat toh ada pintunya nggak? Kita nggak ngasih pintu. Kenapa? Saya punya prinsip bahwa ini bukan punya aku. Ini untuk umum, bebas, siapapun bisa menikmati, gratis, dan mau belajar di sini, mau liburan di sini, kita bikin wisata di sini lang. Kita bikin wisata dan itu gratis semua. Karena saya datang ke sini nggak modal apa-apa dan ngapain saya harus nyari apa-apa di sini. Saya dapat ini semua juga bukan kehendak saya. Nah itu nggak ada pintunya nih, bayangin. Nyon sewu nah kalau kita mau hitung-hitungan berapa yang kalau mau disikat, sikat aja silahkan. Gue mah tetap gak berani. Biar yang punya ngomong begitu. Soalnya mau polisi ya, nggak sama gue ya. Gue nggak mau. Suruh mendem 1 bintang, cuman gara-gara bangke kayak begitu nggak mau gue. Itu baru sama polisi, belum sama Allah. Waduh, lu lebih jauh lagi loh kan, makanya. Nah kebetulan ada Mas Dolang di sini kan, jadi memang dari dulu saya belajar banyak ya. Jadi mungkin dia bisa mengingkari ya kalau Dolang ini guru, ya kan. Tapi yang tidak bisa diingkari adalah saya selalu ingat, ya kan. Nama Dolang selalu ingat, kejadian-kejadian selalu ingat. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa aku respect, bahwa aku sangat merindukan, sangat belajar sama sosok Dolang ini tadi. Tapi kalau bicara itu nggak bisa jujur, bohong. hari ini gue juga lebih respect dari diri gue buat lo lah, karena kemajuan usaha lo tertuang jadi sesuatu yang nyata toh. Amin, amin. Karena segala sesuatu tuh imajinasi, angan, kegilaan di otak yang bikin kita sukses. Jadi peliharalah kegilaan itu buat masa depan kita. Ingat pemirsa itu gila ya, suruh gila. Ya karena ya ini bukan kita bosan dengan jalan ini.